Masih ingatkah dengan Sumanto? Kala itu pria yang berasal dari sebuah desa kecil di Purbalingga, bernama Desa Majatengah tersebut sempat membuat heboh publik. Kisah Sumanto bermula dari hilangnya secara misterius jasad nenek 81 tahun yang baru dikubur selama 16 jam. Rupanya, jenazah tersebut dibawa seseorang menuju rumahnya. Peristiwa itu terjadi pada 11 Januari 2003 silam. Warga yang kaget dengan pembongkaran makam nenek bernama Embok Rinah itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tanah kuburan yang masih basah itu pun mengantarkan jejak pelaku kepada seorang pria berusia 32 tahun bernama Sumanto. Sumanto tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap dengan adanya tulang dan sisa daging jasad Embok Rinah yang berserak di rumahnya. Polisi pun bertindak cepat. Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian dan disangka dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Sejak saat itu, Sumanto pun dikenal sebagai kanibal karena memakan sesama manusia. Sumanto tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap dengan adanya tulang dan sisa daging jasad Embok Rinah yang berserak di rumahnya. Polisi pun bertindak cepat. Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian dan disangka dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Sejak saat itu, Sumanto pun dikenal sebagai kanibal karena memakan sesama manusia. Embok Rinah bukan tumbal pertama Sumanto. Polisi mengungkap, aksi anomali pemakan mayat oleh Sumanto ternyata tidak dilakukan satu kali saja. Embok Rinah adalah tumbal ketiga, setelah 2 jasad lain telah dimakan sebelumnya. Namun menurut Kapolres Purbalingga AKBP Agus Sofyan Abadi saat itu, mungkin saja ada lebih dari 3 yang menjadi aksi kanibalisme Sumanto. Seperti tukang pijat, Mistam, dilaporkan hilang setelah memijat tersangka. Dan indikasinya, kita menemukan pakaian Mistam di rumah tersangka, kata Agus, mengutip laporan Tempo pada 16 Juli 2003. Diketahui, 2 korban lain diduga dilakukan di Lampung. Kala itu, Sumanto berguru ilmu sakti oleh seorang bernama Taslim. Menurut pengakuan Sumanto, ilmu sakti mulai dari kebal, ketenangan batin, sampai menghidupkan orang mati dapat dikuasainya jika 7 tumbal berhasil dilengkapi. Sumanto dinyatakan bebas usai masa tahanan vonis dikurangi 2 tahun. Pihak lapas setempat menilai, Sumanto telah berkelakuan baik dan layak mendapat remisi. Sumanto pun bertaubat. Demi menjalani masa pertaubatannya, diketahui, Sumanto masuk ke pondok pesantren An-Nur di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini mendalami ilmu agama di Jalan Kebenaran oleh asuhan KH Supono Mustajab.